Halo semua, perkenalkan nama saya Emia Sumanti Bersembiring, NPM 2175348, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kedua saya dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Nah, di sini merupakan topologi yang sudah saya kerjakan untuk proyek kedua ini. Di sini ada router Indosat, router Telkom, dan juga router kampus. Nah, mengenai penyambungannya dimulai dari router server ISP Indosat, di mana dari server ke router ISP 3-nya itu menggunakan kabel cross, dan pada masing-masing router di bagian Indosat ini menggunakan kabel dari Strike. Begitu juga dengan pada penyambungan router Indosat, router Telkom, dan juga router kampus itu menggunakan kabel dari Strike. Lanjut ke bagian Telkom, di mana di bagian router Telkom router Telkom ke server itu masing-masing menggunakan kabel dari cross. Dan juga di sini dapat kita lihat pada router kampus ke switch public, begitu juga dengan DNS server kampus, dan juga mail kampus itu menggunakan kabel Strike. Selanjutnya pada proses topologi tersebut atau pada proses project kedua tersebut itu menggunakan proses point to point. Nah, langsung aja kita ke bagian ISP Indosat. Nah, di bagian ISP Indosat pada router OSPF 3 itu sudah terkonfigurasi IP address 10.242 pada gig Ethernet 0/2, dan kita lihat pada OSPF 2 pada gig Ethernet 0/0 sudah terkonfigurasi IP address dari 10.241. Nah, proses tersebut merupakan proses dari point to the point. Nah, langsung aja kita ke bagian ISP Telkom. Nah, di bagian ISP Telkom pada gig Ethernet 0/2 itu sudah terkonfigurasi IP address dari 10.111, dan kita lihat pada Telkom 1 pada gig Ethernet 0/1 sudah terkonfigurasi juga IP address 10.112. Selanjutnya kita akan ke bagian jaringan Indosat, yaitu di bagian konfigurasinya. Langsung aja ke bagian router OSPF 3. Nah, di sini langsung aja ke bagian CLI, yaitu enable. Nah, langsung kita lihat di sini sudah terkonfigurasi ya di bagian gigabit Ethernet 0/0, di mana di sini dapat kita lihat description-nya, yaitu langsung ISP Indosat. Nah, di bagian ini sudah ada juga atau sudah terkonfigurasi juga IP address dari 10.251 dan juga netmax-nya per 24. Nah, sini sudah terdata ya, sudah terkonfigurasi juga. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian gig 0/1. Gig 0/1 juga sudah terkonfigurasi. Selanjutnya 0/2 juga sudah terkonfigurasi, sudah sesuai di paket tracernya atau di topologinya juga sudah terdata. Langsung aja. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, pada router OSPF 3 di sini ada yang namanya itu wildcard. Maka sebelumnya itu kan kita menggunakan netmax biasa, yaitu 255. Nah, pada proses konfigurasi jaringan tersebut atau pada proses konfigurasi pada project kedua ini sudah menggunakan yang namanya wildcard. Nah, contohnya seperti ini pada router ID 10.242, dan di sini dapat kita lihat network 10.250.000.25. Nah, itu disebut dengan proses konfigurasi wildcard. Nah, selanjutnya kita lihat pada router OSPF 1. Nah, di sini kita lihat lagi ya, di sini sudah ada. Nah, pada gigabit Ethernet 0/0. Nah, 0/0.
dia memiliki IP address yang sudah terkonfigurasi 10.231. Oke, sudah ada, dan sini sudah terdata juga gigabyte Ethernet 0/1 0/1. Nah, IP addressnya yang sudah terkonfigurasi yaitu 10.210.2. Nah, sudah 0/2 dapat kita lihat 0/2. 0/2 itu tidak, karena di sini pada router ini menggunakan gigabyte Ethernet 0/0 dan 0/1 aja ya. Oke. Nah, di sini juga sudah ada yang namanya proses konfigurasi yang menggunakan wildcard ya, teman-teman. Sini dapat kita lihat. Oke, selanjutnya pada router OSPF 2. Nah, langsung aja enable. Oke. Nah, di sini dia menggunakan gigabyte Ethernet 0/1 dan 0/2 ya, 0/1 dan 0/2. Nah, 0/1 itu sudah terkonfigurasi IP address-nya yaitu 10.241. Nah, ini sudah terdata ya, teman-teman. Dan di sini dapat kita lihat pada 0/1 juga. 0/1 10.222. Nah, sudah. Dan kita lihat lagi pada SPF 2. Nah, di sini juga sudah menggunakan proses konfigurasi yang dinamakan wildcard tadi. Oke. Sudah. Sekarang kita ke ISP Indosat. Ini bawa surat. Oke. Nah, di sini dia menggunakan gigabyte Ethernet 1/0, gig 2/0, dan juga gig 3/0. Langsung aja dapat kita lihat bahwa IP konfigurasi pada masing-masing yang digunakan oleh router tersebut sudah terkonfigurasi ya. Misalnya pada router 10.221 sudah terkonfigurasi juga, dan 10.10.10.2, 10.10.22. Nah, sudah terkonfigurasi. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi yang menggunakan wildcard tersebut. Oke. Langsung aja ke bagian jaringan Telkom. Nah, di bagian jaringan Telkom langsung aja ke bagian router ISP Telkom ya. Router ISP Telkom. Oke. Nah, di sini langsung kita lihat di sini sebelah sini aja. Nah, di sini pada gig Ethernet 0/0 dia menggunakan IP address 10.10.10.1. Nah, di sini sudah terkonfigurasi, dan pada gig Ethernet 0/1 itu menggunakan IP address 10.10.32 dan juga sudah terkonfigurasi. Dan gig Ethernet 0/2 menggunakan IP address 10.111. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi ya. Coba tap. Oke. Selanjutnya ke bagian Telkom 1 ya, router Telkom 1. Router Telkom 1 kita coba lihat lagi. Nah, pada router Telkom 1 juga dia itu menggunakan gig Ethernet 0/1, 0/1, dan 0/2. Nah, di mana masing-masing IP pada router tersebut juga sudah terkonfigurasi. Selanjutnya bagian konfigurasi pada ketiga router tersebut atau router pada Indosat, kampus, dan juga Telkom. Nah, di mana pada proses konfigurasi ketiga tersebut itu menggunakan yang namanya BGP. Nah, BGP merupakan border gateway protocol, yang artinya yaitu protokol yang digunakan oleh penyedia layanan internet ISP dan organisasi besar untuk mengatur lalu lintas jaringan antar domain, yang fungsinya itu untuk menukar informasi routing antara router di internet.
Nah, di sini juga dapat kita lihat ya, pada ketiga router tersebut juga itu sudah menggunakan BGPS, di mana BGPS itu atau S disebut dengan S number atau autonomous system number. Nah, yang artinya nomor yang diberikan kepada semua autonomy system dalam jaringan internet. Nah, di sini dapat kita lihat ya, pada bagian konfigurasi jaringan pada Indosat atau pada router ISP Indosat, langsung aja kita buat ya, kita lihat ini surat. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah terkonfigurasi bagian gig Ethernet 0/0 itu menggunakan IP address 10.211 dan di sini sudah terkonfigurasi. Selanjutnya yaitu gig Ethernet 1/0 itu sudah terkonfigurasi juga IP addressnya yaitu 10.221. Dan selanjutnya pada gig Ethernet 201 dan IP addressnya juga sudah terkonfigurasi yaitu 10.10.10.2. Berikutnya yaitu gig Ethernet 3/0. IP addressnya juga sudah terkonfigurasi yaitu 10.10.22. Oke, selanjutnya, nah di sini dapat kita lihat ya, di sini pada router BGP 2000 atau S2000. Nah, di sini dia sudah menggunakan proses BGP yaitu BGP router ID 10.10.10.2. Nah, di sini juga dapat kita lihat dia itu sudah terkonfigurasi ya, itu menggunakan IP addressnya, dan atributnya juga sudah menggunakan S number, BGPS number tersebut sudah BGPS number 2000. Oke, dan selanjutnya kita lihat pada router kampus. Oke, lalu nah, sekarang kita lihat pada router kampus yaitu di Gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address 10.10.31 juga sudah terkonfigurasi, dan pada Gig Ethernet 0/2 dengan IP address 10.10.21 juga sudah terkonfigurasi. Dan di sini dapat kita lihat di sini ada sudah menggunakan yang namanya proses BGP S number 3000. Nah, di sini sudah menggunakan, dan juga kita lihat networknya juga sudah sesuai. Oke, selanjutnya ke bagian router Telkom atau ISP Telkom. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ya, pada ISP Telkom atau router pada Telkom, pada Gigabit Ethernet 0/0 IP address 10.10.10.1 juga sudah terkonfigurasi. Dan pada Gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address 10.10.32 juga sudah terkonfigurasi, dan Gig Ethernet 0/2 IP address 10.100.10.1 juga sudah terkonfigurasi. Dan selanjutnya, nah di sini juga sudah terkonfigurasi bagian BGP-nya. Nah, dia menggunakan root BGP 1000. Nah, di sini dapat kita lihat ya, sudah terkonfigurasi masing-masing router tersebut. Oke, selanjutnya proses konfigurasi pada masing-masing VLAN di router kampus. Nah, langsung aja ya. Di router kampus itu SORAN. Oke. Nah, di sini sudah ada ya IP class, IP root pada masing-masing VLAN. Nah, ini merupakan konfigurasi atau tagging pada masing-masing VLAN tersebut di router kampus. Nah, dari sini semua tagging VLAN kampus, VLAN pada router kampus akan sudah terdata atau sudah terkonfigurasi. Nah, setelah proses tersebut, kita langsung aja ke bagian ping pada masing-masing topologi tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja testing. Nah, di sini kita mulai kita testing aja di bagian router OSPF2 ke
router ISP Telkom. Nah, langsung aja kita proses. Nah, di sini ini menandakan bahwa proses ping pada router OSPF 2 ke router ISP Telkom itu sudah sukses. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ISP Indosat ke ISP Telkom. Nah, juga sudah sukses. Selanjutnya di bagian ini kita coba. Sekarang dari router OSPF 1 ke bagian Telkom 2. Kita coba. Nah, kita coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi di bagian SPF 1 ke Telkom 2. Telkom 2. SPF 1 ke Telkom 2. Nah, sudah sukses. Di sini perlu kita ketahui bahwa proses ping pada topologi tersebut itu misalnya kalau sekali itu tidak berjalan, kita coba beberapa kali untuk hasil testingnya. Oke, sekarang kita tes menggunakan pada VLAN-nya. Pada VLAN ini kita coba untuk testing pada masing-masing router tersebut. Oke, kita coba ya. Sekarang kita klik di bagian VLAN 30 aja. Nah, di sini kita command prompt, kita coba ping. Nah, di sini kita lihat ya, kita coba ping ke bagian Indosat, yaitu menggunakan IP address 10.10.22. Nah, ping 10.10.10.10.22. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini sudah sukses ya, tapi kita coba sekali lagi. Nah, sudah sukses. Sekarang coba ping pada router ISP Telkom menggunakan IP address 10.10.32. Ping 10.10.10 32. Oke, di sini juga sudah sukses. Kita coba menggunakan PC lain. Menggunakan PC yang lain, command prompt. Nah, di sini ping pada router Telkom 1 ya. Ping 10.100.31. Oke, juga sudah sukses. Sekarang kita mencoba ping pada bagian router OSPF 1. Ping 10.231. Oke, juga sudah sukses. Sekarang ke bagian router OSPF 3 ya. Ping berapa ini? 10.242. Oke, juga sudah sukses. Dan sekarang kita coba ping dari bagian router ISP Indosat ke servernya Telkom. Nah, kita coba ya ping. Kita coba di sini. Oke. Ping 10.142. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah 100% ya untuk hasil testing dari mana? Dari ISP Indosat ke servernya Telkom. Nah, kita coba sekali lagi servernya Telkom ke Telkom 1. Tadinya kan Telkom 2 nih. Kita coba lagi ke Telkom 1. Ping 10.132. Nah, kita tunggu.
Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah sukses dan udah 100%. Sama kayak tadi di bagian server pada server Telkom 2 itu juga sudah 100%. Nah, sekarang kita coba untuk testing dari router ISP Telkom ke servernya Indosat. Nah, kita coba testing. Di sini ping 10.250.0. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah 100% juga. Berarti hasil dari testing kedua-duanya itu sudah sukses ya. Nah, kita kan sudah testing nih di bagian jaringan pada Indosat dan juga jaringan pada Telkom. Nah, terakhir kita akan testing pada dari router Indosat ataupun dari router Telkom ke VLAN tersebut atau salah satu VLAN tersebut. Nah, langsung aja ke ini VLAN 10 di bagian VLAN 10 ketiga, router ketiga. Oke, kita di sini kita lihat dulu ya IP-nya berapa. Nah, dia menggunakan IP yaitu 172.16.04. Oke, kita ping 172.16.04. Kita tunggu. Oh, kita ulang lagi. Oke, di sini sudah 100%. Nah, berarti di sini menandakan bahwa hasil testing atau ping dari router ke router Indosat ke PC itu sudah sukses. Nah, selanjutnya kita coba ping dari router Telkom. Ping 172.16.04 ya, tunggu dulu. 172.16.04. Oke, sudah. Kita enter. Nah, di sini sudah 100% juga. Nah, jadi dari hasil topologi tersebut atau pada project kedua tersebut, semua hasil testingnya itu sudah sukses. Baiklah, sekian dari hasil project kedua saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.